Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Nah, kali ini tarikan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana situasi kamu di bulan November untuk bisnis, karir, keuangan, dan sedikit masalah asmaranya kamu gitu ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu Cancer dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dari situasi keuangannya kamu dulu ya Cancer ya. Keuangan Cancer. Set. Oh, aduh. Ya. Ini mungkin kalau ada beberapa Cancer yang sedang menunggu pencairan uang, nampaknya pencairan itu tuh tertunda atau bahkan mungkin gambaran uang yang mau datang dalam waktu dekat ini tuh nampaknya terlewatkan. Nah, mungkin begitu aja bahasanya lebih enak ya. Terlewatkan. Jadi beberapa Cancer mungkin agak sedikit mumet perkara pemasukan dan pengeluaran di sini. Mungkin beberapa ada yang sedikit bablas dalam pengeluaran uang dan akhirnya di situ tuh merasa menyesal gitu ya. Udah beli satu barang, pada barang ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi ada di situ tuh dorongan yang impulsif gitu ya, atau mungkin ada dorongan yang kompulsif yang selama ini dialami Cancer perkara bagaimana ini nge-spend money-nya gitu ya. Mungkin ya agaknya kurang kebijaksanaan di situ. Ngelihat, wah ini barangnya cantik banget, wah ini lagi murah, lagi ada diskon misalnya kayak gitu ya. Jadinya berlebihan gitu loh, berlebihan untuk ngeluarin duit dari dompet gitu ya di sana, dan akhirnya ya ujung-ujung bikin mumet Cancer. Nah gitu ya, tidak balance antara pemasukan dan pengeluaran. Nah begitu. Atau ya tadi beberapa dari Cancer mungkin misalnya ya ini tidak punya penghasilan gitu ya untuk saat sekarang, atau mungkin beberapa tergantung keuangannya kepada kemurahan hati orang lain gitu. Jadi butuhnya sekian, dapatnya nggak nyampe segitu, kurang dari segitu gitu loh ya di sana. Jadi tidak sebegitu melegakannya gambaran keuangan Cancer untuk November ini gitu ya. Tidak sebegitu mencukupinya pemasukan Cancer, atau ya tadi cukup sebenarnya pemasukan hanya saja kebijaksanaan kemana pengalokasian uang ini tuh yang mungkin harus disadar-sadari oleh Cancer ini gitu ya Cancer ya. Ya tuh. Masuk kita ke masalah, bukan masalah ya, tapi ke gambaran urusan bisnis. Untuk urusan bisnisnya Cancer gimana? Oh iya, bisnis. Oke ya, di bisnis ini Mari lihat ya. Ini bisa aja sebenarnya bisnis tuh berjalannya bagus gitu ya, berjalannya bagus. Cuman saja Cancer ini ketika menjalani bisnisnya ini tuh mungkin banyak pikiran gitu ya, banyak pikiran banget di sana. Kalau misalnya Cancer ternyata ini memang ia berbisnis tapi berpartner dengan orang lain, jadi perjalanannya bisnis Cancer ini tuh juga dipengaruhi besar oleh kehadiran atau keputusan orang lain gitu ya. Nah jadi di sini tuh mungkin orang lain itu yang menjadi mitra bisnis, partner bisnisnya Cancer, mungkin nanti akan lebih banyak mengambil peran, sehingga ada beberapa yang tadinya menjadi haknya Cancer gitu ya,
Nah, tetapi haknya Cancer itu tuh disabotase, diserobot sama partner bisnisnya Cancer di sini gitu ya. Jadi kayak harusnya Cancer bisa ngambil keputusan yang aku ngejalaninya begini, aku ngejalaninya begitu, tapi harus berkompromi dengan si partner bisnis tadi. Dan ketika berkompromi, mau nggak mau Cancer disuruh untuk mundur gitu ya, disuruh untuk yang kayak udah deh, idenya kamu, cara-caranya kamu nggak usah dipakai gitu ya, nggak usah dipakai, pakai caranya aku aja gitu loh. Jadi ruang gerak bebasnya Cancer di bisnisnya Cancer ini tuh dibatas-batasi oleh orang lain. Nah gitu ya, dibatas-batasi oleh orang lain, atau ini energinya vice versa. Mungkin ada seseorang yang sebenarnya datang dengan itikat baik, dengan niatan baik, nge-backup Cancer dari goncangan bisnisnya Cancer. Mungkin yang datang ini tuh dia berjenis kelamin perempuan gitu ya. Entah ini datang campur tangan orang tua, ibu di sana ya. Atau ini bisa jika Cancer sudah berstatus seorang suami, barangkali peran istri di sana yang lebih besar gitu lah ya. Jadi ide dan pendapatnya Cancer boleh agak dibungkam di sini. Jadi mereka itu yang nampaknya lebih mengambil peran besar gitu ya. Mereka yang lebih menentukan gitu ya, bagaimana ini pergerakan bisnis. Padahal mungkin bisnis ini tuh miliknya Cancer misalnya gitu ya. Tapi sudah terbiasa ada campur tangan dari pihak lain gitu. Jadi sehingga lemah di situ tuh posisinya Cancer di soal bisnis ini tadi. Gitu ya. Oke. Tapi ya barangkali memang lagi-lagi bahwa Cancer pun sebenarnya butuh kehadiran orang lain ini, karena ya goncang di sini memang mungkin belakangan kok kayaknya agak kurang stabil gitu ya. Jadi butuh pihak lain di situ untuk datang menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan Cancer dari kebangkrutan mungkin gitu ya, menaikkan kembali usaha bisnisnya Cancer yang mungkin kok kayak makin lama makin kelihatan grafiknya justru turun. Jadi ini datang dia untuk memberikan suntikan dana mungkin gitu ya, atau ya mengambil peran dulu, peran lebih besar, peran lebih banyak di bisnis yang dilakoni oleh Cancer ini gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke pembacaan karir ya. Bagaimana ini? Karir. Ya. Karir, di dunia karir di sini tuh Cancer kok kayaknya diajak gitu ya untuk lebih proaktif lagi, untuk lebih giat lagi, untuk lebih fokus lagi, untuk lebih konsisten lagi gitu ya. Jadi di sini mungkin beberapa kaum Cancer agaknya mulai down energinya, mulai down. Barangkali juga ada yang sempat meragu-ragui apakah ini harus pindah pekerjaan gitu ya, karena mungkin sudah tidak betah, atau di situ tuh merasa bosan, atau di situ tuh kayak ngerasa bahwa produktivitasnya Cancer tidak bisa sebegitu baiknya gitu ya. Jadi kayak yang ada yang membatasi mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin kok rekan kerja yang tidak kooperatif, atau mungkin ini atasan yang nampaknya terlalu banyak memberikan beban pekerjaan kepada Cancer gitu ya, atau mungkin juga situasi pekerjaan tuh monoton gitu-gitu aja, kok rasa-rasanya tidak ada peningkatan gitu ya. Padahal Cancer mungkin beberapa kayak udah kepengen nih dipercaya oleh perusahaan untuk menangani sesuatu proyek yang lebih besar gitu ya, tapi kok rasanya di sini tuh Cancer
masih belum diberikan kesempatan. Jadi ada rasa berontak di situ juga mungkin bisa terjadi. Alah, kok kayak gini banget lah aku di sini gitu ya. Jadi kayak permatanya Cancer ini kayak tidak bisa dibiarkan berkilau, tidak bisa dibiarkan bersinar gitu loh. Karena suasana di ruang pekerjaan kok rasa-rasanya di situ tuh tidak mendukung gitu ya. Jadi lagi-lagi mungkin ada beberapa kaum Cancer yang mulai kepikiran nanti di bulan November, apa iya nih aku harus bergerak pergi mencoba untuk melamar ke tempat lain, ke tempat yang lebih bagus, ke tempat yang lebih menjanjikan, ke tempat yang lebih suportif, mungkin seperti itu ya, atau ke tempat yang lebih menantang gitu kan. Karena di sini bisa aja merasa wah udah nih, udah semua sudah dijalani di sini, kok rasanya gitu-gitu aja, peningkatannya ndak ada gitu ya. Nah, di sana jadi ada terniat oleh Cancer mendapatkan petualangan baru, tantangan baru gitu ya, mungkin di perusahaan lain. Nah, misalnya kayak gitu ya beberapa. Nah, tetapi kalau andaikan di sini tuh Cancer belum ada kepikiran untuk berpindah tempat, tapi sudah merasakan kok suasananya gini-gini terus gitu ya. Mari rasa ini bolehlah Cancer lebih menumbuhkan semangatnya lagi, mencintai kembali pekerjaannya Cancer gitu ya. Kemudian melihat lagi bahwa dalam pekerjaan ini tuh sebenarnya masih belum finish gitu loh, masih belum finish. Seolah-olah saja di situ pekerjaannya monoton gitu ya, seolah-olah saja. Tetapi sesungguhnya masih banyak tantangan-tantangan lain yang barangkali belum terlihat oleh Cancer untuk saat ini. Gitu ya, kalau misalnya suasana kebosanan. Kalau cuman rasa lelah, capek gitu ya, terlalu banyak beban untuk belakangan hari ini, butuh healing sebentar dulu gitu ya. Di waktu lagi off kerja, pakai waktunya untuk bersantai, benar-benar bersantai, nggak usah dulu mikir-mikirin tentang banyaknya pekerjaan yang berikutnya harus diselesaikan gitu ya. Mengerti kapan untuk bekerja, kapan untuk rilaks, kapan untuk santai, kapan untuk mengambil jeda, melepaskan diri dari pekerjaan. Mesti begitu. Kalau enggak memang jenuh di sini. Mati cinta nanti kepada pekerjaan, hilang rasa semangat nanti kepada pekerjaan gitu. Mungkin beberapa juga bisa di sini tuh agaknya rendah percaya diri untuk mendapatkan tantangan. Ini energi vice versanya ya. Ada merasa kayak tidak mampu, ada merasa kayak tidak bisa gitu ya. Ada merasa kayak misalnya ya mau dipercaya pun Cancer ini untuk menangani proyek yang lebih besar gitu ya. Ada rasa minder di situ, mungkin ketidakpahaman. Nah, di situ kan sebenarnya adalah peluang baik untuk Cancer ya. Peluang baik untuk lebih profesional lagi di situ ya. Untuk lebih mendapatkan kepercayaan dari perusahaan, sehingga ya kalau udah ngerti ya, kalau perusahaan mempercayai kita berarti di situ tuh tawaran untuk bertambahlah dia income, pemasukan, gaji misalnya kayak gitu, itu kan pasti akan menyusul, pasti akan otomatis gitu ya. Jadi terima sajalah tantangan yang datang ke depan. Mari lihat di sini tuh Cancer hanya butuh belajar, hanya butuh beradaptasi di suasana baru, di tantangan baru gitu loh. Sebenarnya tantangan-tantangan yang datang ini tuh bisa banget dihandle sama Cancer gitu ya. Hanya semangat di dalam diri yang makin kesini tuh kok rasa-rasanya makin melempem gitu ya. Kok rasa-rasanya makin berkurang, turun dia, semakin lemah di situ energinya. Jadi mungkin begitu, kurang melihat bahwa di pekerjaan yang sekarang ini sebenarnya pekerjaan yang asik gitu ya. Di sana kehilangan cinta, kehilangan minat di sana, kehilangan tujuan gitu ya.
habis aja energi. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke urusan percintaan. Sebenarnya sudah banyak banget ya video tentang percintaan, tapi ya nggak apa-apa. Di sini mari akan coba membacakan lebih fokus kepada situasi asmara yang masih single ya. Oke, bagaimana untuk situasi percintaan? Oh ya. Ya. Jadi di situasi percintaan ini kalau mari lihat ini apa yang kamu coba. Iya. Barangkali di sini tuh ada seseorang ya yang ini kalau untuk single. Ada seseorang yang coba untuk mendekati Cancer di sini gitu. Tetapi nampak-nampaknya mari mungkin kaum Cancer belum siap untuk membuka diri. Mungkin saja ada seseorang yang ditunggu ya. Ada seseorang dari masa lalu yang masih diharapkan gitu ya. Atau barangkali di sini tuh Cancer sedang masa proses untuk healing gitu. Mungkin baru-baru aja selesai dari sebuah relationship yang lumayan traumatis, sehingga kalaupun datang seseorang yang menawarkan asmara baru kepada Cancer, di sini tuh bisa Cancer agaknya menghindar, agaknya sedikit mengelak gitu ya. Karena mungkin ya tadi belum mau terlibat dalam hubungan asmara yang sampai sebegitu serius gimana gitu ya. Nah di sana. Kalau ini ceritanya rumah tangga ya. Nah kalau di dalam sebuah relationship rumah tangga, boleh-boleh di sini memang agak lebih menjadi perhatiannya Cancer kayaknya ya di bulan November masalah urusan rumah tangga. Boleh-boleh di sini tuh kayak Cancer agaknya kurang percaya kepada si pasangan gitu ya. Entah kenapa di sini tuh Cancer kayak mengendus ada sesuatu yang disembunyikan oleh si pasangan gitu. Atau justru energinya vice versa, bukan si pasangan yang nampaknya memiliki sesuatu yang disembunyi-sembunyikan, tapi jangan-jangan Cancer. Jangan-jangan Cancer yang tidak sebegitu terbukanya kepada si partnernya Cancer gitu ya. Ada beberapa hal yang masih harus di-keep, yang masih harus disimpan, yang tidak boleh diketahui oleh si pasangan gitu. Jadi gerak-geriknya Cancer di kehidupan pribadinya Cancer sebisa mungkin tidak mau dulu dibukakan Cancer kepada si partner ini. Boleh jadi tidak dibukakan karena apa? Karena ingin menjaga kekondusifan relationship rumah tangga gitu ya. Mungkin ini bisa cocok juga lah ke urusan pacaran gitu ya. Asmara dengan status masih berpacaran mungkin ya masih bisa cocok juga gitu. Jadi kayak yang ingin keadaan ini tetap harmonis, keadaan relationshipnya tetap baik-baik saja, sehingga sesuatu yang mengancam keharmonisan ini tuh harus disimpan, harus di-keep gitu. Ini bisa energinya Cancer, ini bisa energi dari pasangannya Cancer. Jadi ini kayak yang apa-apa yang mengancam menurut si pasangannya Cancer tidak dia bukakan ke Cancer gitu. Tetapi kalaupun dia menutup-nutupi sesuatu dari Cancer, di sini tuh Cancer bisa tahu gitu ya. Orang-orang Cancer itu biasanya intuisinya itu tuh tinggi gitu ya. Jadi kayak ngelihat sedikit saja ada perubahan dari si pasangan, timbul tuh langsung bunyi alarm curiga gitu ya. Alarm curiganya Cancer tuh meraung-raung di situ ngasih tahu sama Cancer, kayaknya ada sesuatu nih yang disimpan si pasangan dalam kantong celananya misalnya kayak gitu ya. Ada sesuatu nih yang mungkin apabila sesuatu ini diketahui oleh Cancer, secepat mungkin bisa diketahui oleh Cancer, mungkin itu cukup baik ya. Maksudnya bisa mengantisipasi sesuatu yang buruk bakalan terjadi dalam relationship bersama dengan si dia gitu ya. Tapi ya walaupun mari omongin di sini tuh bahwa rasa-rasanya ada yang disembunyikan oleh si pasangan, nggak usah yang langsung kayak ngerasa kacau gitu ya Cancer ya. Cukup buka mata ya, memperhatikan dengan jeli, cukup mendengarkan saja dengan tajam gitu ya.
resapi ya apa yang disampaikan oleh si pasangan. Jangan-jangan nanti di situ tuh dapat clue-nya. Nggak usah yang langsung dipakai gegeran, apa nih yang kamu sembunyiin dari aku gitu ya. Tak lihat itu bacaan kartu tarotnya Cici Mari, kok rasa-rasanya ada yang sedang kamu sembunyikan. Karena aku sebenarnya nggak ada nyembunyikan apapun dari kamu. Berarti kamu nih nyembunyiin sesuatu dari aku. Nah justru jangan yang seperti itu. Nanti akhirnya mana tahu pembacaan ini bukan energinya kamu, justru ngerusak nanti ya suasana. Hanya cukup diamati saja baik-baik gitu lah ya, gerak-gerik si pasangan ini gitu ya. Kalau misalnya Cancer sedang didekati oleh seseorang, tetapi di sini tuh Cancer kok kayaknya berusaha untuk menghindar, berusaha untuk menjauhi si dia gitu ya. Ada rasa takut, ada rasa tidak percaya gitu ya. Nah, Mari rasa di sini tuh bisalah dilihat tidak adil gitu ya, maksudnya gini, tidak adil dilihat bahwa niat dan tujuan si seseorang yang datang dalam hidupnya Cancer ini tuh buruk gitu ya. Tidak benar juga cepat-cepat dibilang ini tuh buruk, karena ada tawaran baik sebenarnya dari dirinya gitu ya. Setidaknya hadir seseorang ini tuh boleh jadi bukan untuk membawa masalah gitu ya sesungguhnya ya bagi Cancer, tapi jangan-jangan justru menambahkan rasa senang, rasa bahagia gitu ya. Jadi ajakannya di sini ayo terbuka dulu. Memang enggak usah cepet-cepet gitu ya bilang wah ini potensial untuk dibawa ke hubungan asmara. Enggak usah cepet-cepet gitu ya. Ada lawan jenis yang datang ya, atau ada seseorang yang datang kok kayaknya menawarkan asmara. Ya udah, sambut untuk dijadikan pertemanan dulu, persahabatan dulu, penjajakan dulu di sana. Gitu. Iya, enggak boleh cepat-cepat percaya, enggak boleh cepat-cepat yakin gitu kan. Mesti yang datang ini tuh disaring gitu kan. Nah, bagaimana caranya menyaring? Nyari yang terbaik di antara yang terbaik, ya tentu harus membuka diri dulu. Gitu kan, tentu harus menerima kehadiran dari seseorang ini dulu, baru di situ di cross check apakah kriteria-kriterianya Cancer gitu ya, kriteria-kriterianya yang sudah disematkan Cancer untuk ini nih yang ideal jadi pasangannya aku gitu misalnya ya. Ini ada berapa banyak yang dipenuhi oleh si dia ini gitu ya, saatnya untuk ngechecklist gitu. Jadi nggak buru-buru lari, nggak buru-buru kabur, kecuali kalau misalnya di sini tuh ada aja kemungkinan Cancer juga sudah punya pasangan, terus ada minat asmara baru yang datang. Kalau rumah tangga ya diingat saja bahwa dirimu sudah punya komitmen sebagai manusia yang bermartabat. Komitmen itu harus dipegang kuat gitu ya. Rasa bersenang-senang, petualangan sudah selesai gitu ya dengan orang lain dalam kalau sudah berumah tangga gitu. Karena tantangan berikutnya kan adalah mempertahankan komitmen bersama gitu ya. Kalau rasa bosan, rasa jenuh, atau ketertarikan pada hal yang baru, seseorang yang baru, ya semua orang mengalami. Tetapi di sini tuh ujiannya adalah apakah benar-benar bisa setia kepada janji sehidup semati bersama. Apakah bisa teguh gitu ya ketika memegang ikrar ketika akad nikah misalnya di situ ya, di sana. Jadi kalau udah berumah tangga ya ndak ada yang lain, mesti menghindari minat asmara baru yang datang ini gitu kan di sana. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dalam hubungan asmara ya ada seseorang di sini tuh yang bermain mengejar gitu ya. Tetapi pengejaran yang dia lakukan di situ boleh-boleh ini kalau masih pacaran atau posisi orang yang single ya. Ada yang mengejar, tapi yang mengejar ini tuh mau ndak mau terpaksa harus menunggu gitu ya, karena
Boleh jadi entah ini energi Cancer atau ini energi si pasangannya Cancer, gitu ya, belum siap atau memang masih agak-agak mencoba menghindar. Karena tadi kalau pacaran ada yang sedang disembunyikan, ada yang sedang mencoba untuk mengelakkan biar informasi tentang dirinya dia tidak terungkap ke si pasangan, soalnya takut kalau informasi ini justru bikin relationship jadi tidak enak. Nah, begitu ya. Oke. Yang single belum siap, yang sedang berpasangan sedang menutup-nutupi gitu ya, menutup-nutupi sesuatu. Oke lah, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.